Apabila kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikannya kemana? Kepada masing-masing, kepada ra'yu, kepada pendapat, kepada kebiasaan. Kemana kembalikannya? Menurut Al-Quran. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya. Tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak taat kepada Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan beda yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wong ndak ikut menciptakan kok menvonis mungkin tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Bahwa berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang pertama, berbuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Syirik. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak taat kepada Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan beda yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak bisa orang toleransi kepada kesyirikan atau kepada bid'ah, nggak bisa. Karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang nggak bisa dihindarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Kalau dia sebagai umat Islam, ketika ada sesuatu yang mereka persiskan, kembalikan kepada siapa? Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah nahkum bi kitabillah, sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warakun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali juga nggak mau ngakui Muawiyah, dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter. Sal hadal mushaf, kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian, akhirnya singkat cerita
Innama huwa raqun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya katanya. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikannya kemana? Kepada masing-masing, kepada ra'yu, kepada pendapat, kepada kebiasaan. Kemana kembalikannya? Menurut Al-Quran. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya. Tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Juga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida biyal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Ketika ada sesuatu yang mereka persiskan, kembalikan kepada siapa? Quran. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Karena kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf, tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak taat kepada Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika ayam mengeluarkan telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzur. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau